Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Korupsi terus saja terjadi di negeri ini. 2 hari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang tersangka kasus korupsi dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional. Badan SAR adalah Search and Rescue yang tugasnya adalah menolong dan mencari orang. Tapi pengadaan barangnya dilakukan dengan cara kolusi atau bersekongkol. Bahkan orang nomor 1 di Basarnas, Marskal Madya Henry Alfiandi, ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh menerima suap 88,3 miliar dari berbagai vendor. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. KPK melakukan operasi tangkap tangan beberapa hari setelah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan cara OTT adalah cara kampungan. Luhut memang lebih condong kepada bagaimana mencegah terjadinya korupsi melalui digitalisasi. Masih ribut soal OTT, KPK melakukan OTT dan mendapatkan tangkapan besar seorang perwira tinggi TNI bintang 3 dan seorang letnan kolonel. Ada 5 orang yang ditersangka: Kepala Basarnas 2021-2023 Marskal Madya Henry Alfiandi, Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto, dan 3 dari pihak swasta, Mulsunadi Gunawan, Sejati Marlia, dan Roni Aidil. Marsdia Henry pada 17 Juli 2023 telah digantikan oleh Marsdia TNI Kusworo oleh Panglima TNI Yudo Margono. Namun serah terima jabatan belum dilakukan. Karena melibatkan perwira tinggi TNI dan perwira menengah TNI, KPK kemudian berkoordinasi dengan Puspom TNI untuk melanjutkan penyelidikan kasus korupsi ini. Namun yang pasti adalah dugaan korupsi, dan korupsi itu tetap masuk dalam domain wilayah peradilan umum. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer. Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Letkol APC maupun Kabasarnas Marsdia HA ditetapkan sebagai tersangka. Menurut kami, apa yang dilakukan oleh KPK untuk penetapan personil militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan. Pertanyaan kedua, untuk Marsdia HA memang sudah memasuki masa pensiun, tetapi tindak pidana tersebut terjadi pada saat beliau masih aktif. Jadi kita lihat tempus deliktinya, waktu kejadiannya. Jadi tetap berdasarkan tempus delikti, yang menangani adalah kewenangan ada di polisi militer. Ini ada kekeliruan, kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan, dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perekonomian bangsa ini betul-betul sedang diserang oleh elit-elit penyelenggara yang korup. Hampir setiap korupsi-korupsi besar tidak mendapatkan reaksi atau dukungan politik yang signifikan dari parlemen. Lihat saja korupsi dana pembangunan menara BTS yang merugikan 8 triliun, juga nggak terdengar suara dari parlemen.
Kalaupun ada, pernyataannya sangat normatif. Kita hormati proses hukum, cukup itu saja. Kalau kita melihat berita Kompas hari ini, judulnya adalah Tender Elektronik Basarnas Dikondisikan. Artinya apa? Pengadaan barang yang dilakukan dengan e-katalog, dilakukan dengan sistem digital, ternyata juga bisa diakali. Pemenang tender diset siapa yang menang, diarahkan dan kemudian mendapatkan kickback. Itulah yang dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebutkan bahwa sangat tergantung pada orangnya. Persekongkolan antara penyelenggara negara, antara pejabat dengan pengusaha adalah cikal bakal terjadinya suap. Pemenang tender diarahkan dan itulah kickback akan mengalir. Itulah sebenarnya penyakit bangsa sejak zaman VOC. Bahkan sampai sekarang zaman reformasi pun masih terjadi hal demikian. Jadi langkah OTT itu bukan langkah kampungan tapi langkah mulia. OTT adalah untuk menangkapi penyelenggara-penyelenggara negara yang tamak, yang rakus, yang kerap menyalahgunakan sumpah jabatan, yang kerap menyalahgunakan kekuasaan yang ada. Mereka tidak sadar bahwa penyelenggara itu sedang merampas hak-hak orang miskin untuk hidup saja susah. Korupsi adalah komorbid dari bangsa ini. Korupsi nggak bisa diatasi dengan cara yang biasa-biasa saja. Yang justru dilakukan adalah cara-cara yang luar biasa. Perang melawan korupsi selalu dihadapi dengan kontra narasi bahwa korupsi itu menghambat pembangunan, bahwa langkah OTT adalah kampungan. Itulah yang memberatkan bangsa ini melawan korupsi. Kalau kita lihat di buku Korupsi Mengkorupsi Indonesia, ini ada tulisan yang menarik sebetulnya pada tahun 1805 di tulisan dari Duku Imam Widodo di buku Surabaya Tempo Dulu. Di situ sebutkan Gubernur Pantai Timur Jawa Nicholas Engelhardt mengaku dia menjadi kaya raya karena sokokan dari pribumi yang mencari jabatan. Bukankah sekarang situasi itu masih ada? Ada jual beli jabatan, ada jual beli pendidikan, ada jual beli putusan, ada jual beli konsesi, ada jual beli suara. Reformasi mental pernah dicanangkan tapi juga belum mendapatkan hasil yang signifikan. Coba kita lihat, banyak kasus-kasus besar terus terjadi. Korupsi Asabri yang merugikan negara 23,74 triliun, luar biasa. Korupsi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara 13,7 triliun rupiah. Korupsi Bank Senturi pada tahun 2014 yang menurut laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan mencapai kerugian negara 6,76 triliun. Korupsi Pelindo II yang terjadi mencapai 6 triliun. Kota Waringin Timur, kasus korupsi yang merugikan negara 5,8 triliun. Kasus BLBI yang juga merugikan negara hampir 4,58 triliun. Kasus IKTP merugikan negara 2,3 triliun. Korupsi BTS 4G dari total anggaran 10 triliun merugikan negara 8 triliun. Mau apa kalau memang kemudian menunjukkan bahwa ini adalah komorbid dari bangsa ini? Seharusnya tergantung pada Presiden Jokowi yang akan mengakhiri jabatannya 20 Oktober 2024. Kalau Presiden Jokowi berani menerbitkan Perpu Cipta Kerja, berani melahirkan Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan. Kita tunggu saja apakah kemudian Presiden juga berani mengambil prakarsa politik untuk membuat Omnibus Law soal pemberantasan korupsi yang mencakup rancangan Undang-Undang perampasan aset yang sejak 4 Mei 2023 mangkrak di pimpinan DPR. Semoga saja ada keberanian politik dari elit negeri untuk mengatasi agar korupsi ini bisa segera diatasi. Jangan sampai kemudian korupsi membuat ambruk negara ini.